Yesus sangat baik dalam hidup kita. Kalau minggu yang lalu saya khotbahkan tentang yang diratapan bahwa kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan, ya. Memang masalah-masalah membuat kita terganggu, ya. Tekanan hidup, persoalan hidup, permasalahan, ya. Banyak yang membuat kita fokus kita terganggu kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita akan stop membicarakan masalah, ya. Biarlah kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang Yesus heran melihat iman. Ya, pagi hari ini temanya yang saya bawakan, Yesus heran melihat imanku. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang iman, ya. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan mencari iman di dunia ini, ya. Jadi dengan kejadian yang sekarang ini, Tuhan sedang mencari iman kita. Tuhan melihat dari surga dan melihat adakah iman di bumi, kata firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bersyukur dan kita bangga, dan sebenarnya hebat benar orang Kristen, ya. Percaya walaupun tidak melihat, berharap walaupun belum mengalami apa yang diharapkan. Hebat. Tuhan kita adalah roh, gak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Saudara pasti percaya tentang adanya surga dan neraka, walaupun kita belum pernah ke sana. Demikian juga iman kita kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa kita lihat, tetapi kasih-Nya, kebaikan-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya bisa kita rasakan. Dan karena kasih Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang bahwa Yesus, Tuhan kita, ternyata bisa heran melihat hidup kita kalau ada iman. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Nanti saya akan bacakan. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang peristiwa ketika Yesus datang ke dunia, ya, dia datang ke Israel, ke Yerusalem.
Ada satu peristiwa, ada seorang perwira. Perwira ini seorang pejabat negara ya. Kalau mungkin di Indonesia udah seperti panglima lah, jenderal seperti itu ya. Nah, diceritakan di sini, seorang perwira ini punya seorang hamba. Hamba itu berarti pembantunya ya, pekerja di rumahnya. Memang pengertian hamba banyak sekali tafsirannya ya, menurut Alkitab, tapi tidak kita usah bahas itu. Nah, hamba ini sedang sakit dan seorang perwira ini mengasihi hambanya. Dan seorang perwira ini dikatakan dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang percaya, dia bukan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada seorang guru, seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit, dia mulai percaya, dia mulai beriman. Sehingga dia dengan imannya, dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya, dengan pengharapannya, dia datang sama Yesus. Dia katakan, hambaku sedang sakit. Kemudian ternyata di dalam Alkitab hanya 2 kali Yesus heran. Di dalam Alkitab perjalanan pelayanan Tuhan Yesus hanya 2 kali dituliskan Yesus heran. Yang pertama, Yesus karena heran melihat iman. Jadi hari ini semuanya kita harus beriman, miliki iman yang membuat Yesus heran. Nanti saya akan jelaskan yang kedua ya. Jadi yang pertama, Yesus heran melihat iman seorang perwira ini. Kenapa dia heran? Yang pertama, karena seorang perwira ini dia bukan bangsa pilihan Tuhan. Dia orang non-Yahudi. Dia bukan orang yang tadinya percaya sama Tuhan, yang latar belakangnya tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia punya iman dan dia berani datang sama Yesus. Yang kedua, seorang perwira ini padahal hambanya yang sakit, tapi dia sebagai seorang tuan, sebagai seorang atasan, seorang pimpinan, dia mengasihi bawahannya. Ini luar biasa. Biasanya kalau seorang punya jabatan, punya kekuasaan, kalau hambanya yang sakit, nggak terlalu. Ya kecuali mungkin keluarganya, istrinya, anaknya, biasanya lah. Tapi ini beda. Hambanya yang sakit tapi dia peduli. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga yang membuat Yesus heran, ini ayat yang ke-10. Saya bacakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini dahsyat sekali. Yesus sendiri yang mengatakannya. Dia heran. Dan Yesus berkata, iman sebesar ini. Jadi iman seorang perwira ini, Yesus mengakui ini sangat besar. Dan tidak pernah katanya dijumpai dimanapun, bahkan di Israel. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita harus belajar dari seorang perwira ini. Kita bisa membuat Yesus heran melalui iman kita, melalui hidup kita, melalui perbuatan kita. Visi misi dari gereja penyebaran Injil Blessing Ministry, hidup menjadi berkat melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini yang dilakukan seorang perwira ini. Dan Yesus mengakui, Yesus heran. Waduh, ini dahsyat sekali. Hal yang paling kita banggakan, hal yang paling kita inginkan adalah ketika ada yang memuji kita, ketika ada yang menghargai karya kita. Bayangkan seorang Tuhan, Raja di atas segala raja, yang punya hikmat, yang punya kuasa, yang luar biasa. Dia Tuhan Yesus, dia mengakui seorang perwira ini hebat imannya, besar imannya. Dan Yesus heran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini
Tuhan sedang mencari iman. Yesus tidak heran melihat segala masalah. Kalau kita belajar di Alkitab, segala jenis penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit. 2 roti 5 ikan. Benarnya? 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus sudah heran melihat masalah-masalah yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan pernah bilang orang susah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada. Yesus tidak heran melihat masalah yang ada terjadi sekarang ini. Yesus tidak heran melihat sakit virus corona yang membawa kematian. Yesus tidak heran melihat orang-orang yang penuh dengan permasalahan hidup. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Injil Lukas berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus tidak heran melihat segala bentuk, segala jenis, segala macam persoalan, permasalahan hidup. Seberat apapun masalah, separah apapun penyakit, Yesus gak pernah heran. Tetapi Yesus heran ketika ada iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 3 minggu ini kita banyak di rumah. Tentu dalam Roma 8:28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang dengan peristiwa yang sekarang ini adalah hal-hal positif yang kita pelajari ya. Kita jadi banyak di rumah, banyak waktu. Kita boleh punya waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman, bertemu dengan keluarga. Karena biasanya kita disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan, disibukkan oleh kegiatan-kegiatan, disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang mendengarkan siaran langsung dari Facebook ini, saya mau sampaikan, buat Yesus heran melalui iman. Berat memang masalah kita, sedih memang keadaan kita, sakit memang penyakit kita. Tetapi ketika kita punya iman, kita belajar seperti seorang perwira tadi, Yesus akan heran. Dan ketika Yesus heran, mujizat akan dinyatakan. Seorang perwira ini berkata, tidak usah repot-repot datang ke rumahku Tuhan. Saya ini seorang pemimpin, saya punya bawahan, saya punya prajurit. Kalau saya berkata datang, pasti datang. Kalau saya katakan pergi, pasti pergi. Ini yang sudah dipelajari oleh seorang perwira ini. Dan dia mengumpamakan Tuhan seperti itulah kepada dia. Mujizat dinyatakan ketika ada iman dan perbuatan. Perkataan ini luar biasa saudara. Adakah kita hari-hari ini membuat Yesus heran melalui iman kita, melalui sikap kita yang rendah hati? Kita belajar bahwa, mohon maaf saya minum dulu ya, karena di rumah ini. Ya, suara saya hampir habis, tapi setelah minum sudah kuat lagi. Ya, Yesus heran melihat iman perwira ini. Saya jelaskan. Di sini dia katakan, katakan saja sepatah kata. Sepatah kata. Hebat benar. Ternyata satu kata saja, satu patah kata saja, perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, itu bisa mendatangkan mujizat. Itu bisa memberikan kuasa bahwa yang sakit bisa sembuh,
Tuhan Yesus, percaya kepada firman Tuhan. Walaupun latar belakangnya bukan seorang pendeta, bukan seorang pelayan Tuhan, bukan seorang Kristen. Tapi hebat ini perkataannya. Bagaimana dengan kita yang sudah tahu segala jenis ayat-ayat Alkitab, yang sudah tahu segala jenis tafsiran dalam Alkitab? Sudahkah pengetahuan kita akan firman Tuhan membuat Yesus heran yang kita banyak tahu ayat-ayat Alkitab? Saya merasa tersinggung, saudara, dengan hebatnya iman seorang perwira ini. Karena saya lulusan sekolah Alkitab, tentu banyaklah tahu ayat-ayat Alkitab. Tapi belum tentu saya bisa mengalami apa yang dialami perwira ini. Saya banyak tahu ayat Alkitab, banyak hafal. Menceritakan Alkitab, menceritakan tentang Tuhan, menafsir Alkitab itu gampang sekali, mudah. Oh maaf, saya ulangi. Menceritakan tentang Alkitab, menceritakan tentang Tuhan itu lebih mudah daripada melakukan firman Tuhan tersebut. Ada banyak sekarang yang pintar benar menafsir segala jenis ayat di Alkitab, tapi belum tentu dilakukannya, atau belum tentu Tuhan berkenan, atau belum tentu Yesus heran melihat imannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini menjelaskan bahwa Tuhan itu pribadi. Tuhan itu bukan hanya milik orang Kristen. Tuhan itu bukan hanya milik pendeta. Tuhan itu bukan hanya milik orang yang baik-baik saja. Seorang perwira yang bukan Kristen, yang bukan bangsa pilihan Tuhan, Yesus berkenan dalam hidupnya ketika ada iman. Jadi benarlah ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan mencari iman. Dan di ayat terakhir tadi dikatakan akan banyak orang-orang dari timur, dari barat, dari mana-mana aja. Ini berbicara tentang dari timur, orang-orang asing yang tadinya tidak mengenal Tuhan akan datang sama Tuhan, percaya dan diselamatkan. Tetapi banyak katanya di sini yang justru sebagai yang pilihan Tuhan, sebaliknya akan dicampakkan ke dalam kegelapan, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini berbicara tentang hukuman, bicara tentang neraka, ya. Jangan sampai kita sudah lama jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah hamba Tuhan, sudah banyak tahu Alkitab, tapi ujung-ujungnya hidup kita tidak masuk surga. Ayat firman Tuhan ini pasti digenapi. Firman Tuhan ini yang berkata bahwa banyak orang-orang yang mengaku Tuhan, banyak orang-orang yang tadinya percaya sama Tuhan, yang tadinya orang Kristen, pada akhir hidupnya, ujung hidupnya akan masuk ke dalam kegelapan dan kertak gigi tadi. Ayat firman Tuhan ini akan digenapi. Ayat Alkitab berkata banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat firman Tuhan ini akan digenapi. Tetapi biarlah bukan kita yang menggenapinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mencari iman. Dengan peristiwa yang ada sekarang ini, 2 hari yang lalu saya ada bagikan satu renungan, ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di mana saya bagikan di grup-grup WhatsApp. Dengan kejadian yang dalam 3 bulan ini, peristiwa virus corona ini, kita diajarkan oleh banyak hal. Ada banyak hal-hal yang kita berhalakan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita idolakan. Ya, saya tuliskan di sana, ada banyak tulisan di sana yang tadinya mengidolakan olahraga, ya, sekarang stadion-stadion semua tutup. Yang tadinya senangnya jalan-jalan ke kota-kota, ke luar negeri, sekarang nggak dibolehkan. Ya, yang tadinya ibadah bersama-sama di gereja, sekarang jadi secara streaming.
Banyak kesukaan-kesukaan kita yang tadinya kita mengidolakan pekerjaan. Saya terus terang, karena saya juga sebagai seorang guru, bosan di rumah. Biasanya mengajar saya senang, bertemu dengan murid-murid, guru, ada kegiatan. Tapi sekarang banyak di rumah. Saya nggak tahu apa pekerjaan saudara. Biasanya kita senang juga dengan pekerjaan kita. Yang tadinya kita suka makan-makan enak, ya, sekarang semua dibatasi. Ya, tadinya memberhalakan uang, sekarang perekonomian di Indonesia sedang turun. Banyak hal-hal yang kita banggakan sekarang ini sedang dipangkas habis. Dan kejadian ini membuat seluruh umat manusia di dunia ini sadar bahwa ternyata tidak semua masalah di dunia bisa diselesaikan dengan uang, dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan apapun kemampuan manusia. Manusia semua membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari iman. Biarlah kita semuanya beriman kepada Tuhan. Amin. Iman itu memang gak boleh hanya di perkataan, gak boleh hanya ada dalam hati, tetapi harus ada perbuatan. Dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus berbuat. Ya, dan iman itu akan semakin besar, akan semakin kuat, akan semakin punya kuasa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber iman tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir ceritanya ini, perwira ini akhirnya mendapatkan mujizatnya. Kalau kita sudah membuat Yesus heran melalui iman kita, iman ini akan menarik kuasa Tuhan. Iman ini akan mendatangkan mujizat. Yesus tidak heran melihat segala jenis penyakit, segala jenis apapun Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa selesaikan. Yesus hanya heran ketika ada iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah iman. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terakhir. Ya, biarlah semuanya kita menjadi orang-orang yang tetap bertahan, tetap beriman, tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita dapat menerima janji Tuhan. Jadi hanya dua kali dituliskan Yesus heran di dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus heran karena ada iman. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudaraku dimanapun saudara berada, yang berada mungkin di rumah sekarang, saatnya kita tidak menceritakan tentang virus-virus corona lagi, tetapi saatnya kita membangkitkan iman kita. Ya, sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, segala jenis penyakit bisa kok disembuhkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Virus corona ini mah kecil lah di dalam kekuasaan Tuhan, ya. Kalau bagi manusia itu besar, makanya banyak orang takut dan khawatir, ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah Yesus gak heran kok lihat virus-virus corona ini, tetapi Yesus heran ketika kita beriman. Ya, jadi tetap beriman, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau seorang perwira ini mendapatkan mujizatnya, tentu kita juga bisa mendapatkan mujizat kita. Saudara, pasti keadaan kita sekarang sedang menurun, ya. Menurun dalam banyak hal, dalam ekonomi, dalam segala hal lah. Saudara pasti tahu. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita membuat Yesus heran melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita, kita akan mendapatkan mujizat kita. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, sepatah kata saja katanya, apalagi kalau kita percaya kepada banyak firman Tuhan, tentu kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, buatlah Yesus heran melalui imanmu.
Buat Yesus heran melalui banyaknya waktumu sekarang di rumah, berbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Buat Yesus heran, memang berat masalahmu, memang sedih keadaanmu, memang kekurangan kebutuhanmu. Tetapi buat Yesus heran, walaupun keadaan kita seperti itu, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan terlalu besar. Ada satu lagu, kuasamu terlebih besar. Kuasa Tuhan terlalu besar untuk mengubahkan hidup kita. Kuasa Tuhan terlalu besar untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa Tuhan terlalu besar untuk menolong kita, untuk memulihkan hidup kita. Percayai kuasa Tuhan, perkatakan firman Tuhan, ingatkan Tuhan akan janjinya. Jangan mau terganggu dengan keadaan-keadaan sekarang ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita sering-sering membaca tentang info-info virus corona, info-info tentang, aduh, hari ini sudah sekian yang meninggal, sekian yang positif corona. Kalau itu saja yang kita dengar-dengarkan, itu akan mempengaruhi iman kita. Masalah boleh ada, peristiwa boleh ada, tetapi jangan itu aja yang kita dengarkan. Dengarkan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Perbanyak dengar-dengar lagu pujian penyembahan, dengar-dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang menguatkan iman. Karena iman kita harus kuat. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai kalau kita dengar udah sekian yang meninggal. Waduh, di Tangerang sudah sekian positif corona. Aduh, di rumah sakit sana sudah banyak yang mati gara-gara corona. Nanti lama-lama iman kita pun kena corona. Bahaya kalau iman kita kena virus corona ya. Akhirnya iman kita jadi demam, iman kita jadi batuk, iman kita jadi sesak. Bolehlah sesekali kita tahu info tersebut, tetapi jangan itu pula yang kita lihat-lihat. Waduh. Karena saya lihat di banyak grup WhatsApp di HP saya ini, semua banyak menceritakan corona terus. Tapi biarlah kita semua banyak menceritakan tentang Tuhan, ya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya jelaskan tadi, Tuhan gak heran melihat semua peristiwa itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan.
mujizat itu nyata. Ketika kita percaya, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita membuat Yesus heran melalui iman kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita alami sekarang ini. Baik, yang kedua, dituliskan Yesus heran dalam Alkitab. Kita baca dalam Markus pasal 6. Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi yang kedua dituliskan Yesus heran adalah Yesus heran ketika tidak ada iman. Yang pertama tadi Yesus heran karena iman seorang perwira. Yang kedua, Yesus heran kalau tidak ada iman. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara yang mendengarkan melalui siaran langsung ini diceritakan ketika Yesus sedang pulang kampung. Karena kampung Tuhan Yesus di Nazaret, ya, di Bethlehem. Ketika Yesus pulang, dia memberitakan Injil. Semua yang mendengarkan takjub karena perkataan-perkataannya penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat. Mereka takjub, mereka kagum sama Tuhan Yesus. Tetapi kekagumannya diganggu karena mereka ingat, siapa sih dia ini? Orang-orang mulai bertanya-tanya, kok bisa ya? Dari mana dia dapat hikmat itu? Dari mana dia dapatkan mujizat itu? Mereka mulai bertanya-tanya, siapa Yesus? Dan mereka akhirnya mengambil kesimpulan secara pikiran, secara logika manusia. Saya sampaikan, pikiran kita, logika kita, otak kita, pemikiran kita tidak akan bisa mengerti tentang firman Tuhan. Logika, pemikiran kita akan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membutuhkan iman, bukan logika. Tidak logika yang mati bisa bangkit. Tidak logika yang buta bisa melihat. Tidak logika 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Semua tidak logika, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yesus seperti itu? Bagaimana mungkin Yesus bisa seperti itu, sedangkan dia anak seorang tukang kayu? Bukankah dia saudaranya si Yoses tadi dikatakan di situ? Bukankah saudaranya perempuan ada bersama kita? Bukankah dia ini anak Yusuf, tukang kayu? Mereka mulai pelajari tentang latar belakang Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mendapatkan iman. Dan tadi dikatakan di sana, akhirnya tak satu mujizat pun yang bisa Tuhan lakukan.
Hanya beberapa orang katanya yang ada disembuhkan. Ini menjelaskan, memang Yesus juga mengakui bahwa seorang nabi katanya tidak dihormati di negerinya sendiri, kecuali dalam keluarga, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus pun mengalaminya. Di mana-mana Yesus memberitakan Injil sudah dikagumi. Yesus mendatang membawa mujizat di mana-mana, banyak orang yang kagum berbondong-bondong mencari Yesus. Tapi di kampungnya mereka menolak Yesus karena melihat Yesus latar belakangnya itu anak tukang kayu, melihat orang tuanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk mengenal Tuhan kita perlu iman. Dan iman kita ini perlu dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengenal Tuhan. Itu sebabnya pastikan semuanya kita menerima Roh Kudus. Di ayat 6 dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ia ini huruf besar berarti Yesus, ya. Jadi Yesus heran melihat ketidakpercayaan yang ada di Nazaret itu. Jangan sampai Yesus heran karena tidak ada iman dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus heran sudah ada masalah pun masih tetap tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Manusia sekarang ini sudah ada peristiwa virus corona, sudah ada ekonominya menurun, kesehatannya juga banyak masalah, tapi tetap aja tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus heran lagi. Yesus juga akan heran ketika kita sebagai orang Kristen tapi tidak punya iman. Saudaraku, dari awal tadi saya sampaikan bahwa iman Kristen itu hebat sekali. Kalau boleh membandingkan, ya, mohon maaf, misalnya membandingkan iman agama apa sih yang paling hebat di dunia ini? Saya mau berkata, iman Kristen yang paling hebat. Kalau bahasa Ambon dibilang seng ada lawan, bahasa Batak dang ado ngalona, dang taralo, ya. Kalau bahasa Inggris, aduh, saya nggak tahu, saudara mungkin tahu, ya. Karena kita percaya, tapi kita tidak melihat. Ada banyak di dunia ini karena tidak bisa melihat Tuhan, akhirnya mereka membuat Tuhan yang bisa dilihatnya. Mereka membuat patung. Mereka menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar. Banyak manusia di dunia ini supaya menyembah yang bisa dilihatnya, akhirnya percaya kepada patung. Ya, mana ada patung yang bisa ngomong? Gak ada. Mana ada patung yang bisa bergerak? Di Yesaya dituliskan, di Yeremia juga, mana ada patung yang bisa mendengar? Dan peristiwa ini pernah juga terjadi di bangsa Israel. Ketika Musa berada di Gunung Sinai menyiapkan hukum Taurat, mereka bosan menunggu Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Akhirnya mereka menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas. Dan banyak juga di dunia ini karena nggak bisa melihat Tuhan, akhirnya ya udah percaya aja sama yang pekerjaan-pekerjaan setan. Ya, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah pohon-pohon besar, percaya kepada dukun. Ini berbahaya. Karena pekerjaan setan memang seperti itu. Jangan sampai kita tidak punya iman.
Jangan sampai Yesus heran melihat hidupmu yang sudah jadi orang Kristen tapi nggak ada iman. Jangan sampai Yesus heran melihat kehidupan kita yang tidak ada iman. Karena orang yang beriman pasti mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian dari Tuhan. Orang yang beriman akan melakukan firman Tuhan, dan orang yang beriman akan menerima penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan akhir di cerita ini Yesus heran karena ketidakpercayaan, karena tidak ada iman. Jadi hanya dua hal yang membuat Yesus heran di dunia ini. Yang pertama tadi karena iman, yang kedua karena tidak ada iman. Jadi ada dua ya, posisinya seperti ini. Yang pertama karena ada iman, yang kedua karena tidak ada iman. Saudaraku, buatlah Yesus heran melalui imanmu. Amin. Dunia sekarang sedang goncang, ya. Seluruh dunia, 189 negara, ya. Dunia sekarang sedang dikacaukan oleh virus corona ini. Biarlah peristiwa ini kita ambil positifnya. Kita yang berada di rumah, ayo perbesar kapasitas iman kita. Iman sebesar biji sawi saja katanya bisa memedahkan gunung. Saudaraku, iman biji sawi itu kecil. Saya pernah ada jemaat Tuhan yang memberikan saya biji sawi, ya, karena jemaat ini pernah dari Israel. Dia berikan biji sawi kecil, biji sawi. Tapi kita lihat sawi ini bisa ketika tumbuh dia akan menjadi sebuah pohon yang berbuah banyak, besar, bahkan burung-burung katanya bersarang di sana. Biji sawi ini kecil, tetapi ketika tumbuh berakar akan besar, akan berbuah. Biji sawi kecil, tapi bisa memindahkan gunung. Gunung-gunung ini bicara tentang permasalahan persoalan hidup. Tapi saya mau katakan, biji sawi kecil memang, sangat kecil. Tapi biji sawi itu bulat. Biji sawi itu kecil tapi bulat. Gak ada bolongnya. Iman kita gak boleh ada bolongnya. Alkitab berkata kita tidak boleh percaya kepada dua tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Gak ada yang kita berhalakan selain Tuhan. Gak ada yang kita berhalakan, kita hanya percaya kepada Tuhan. Biji sawi itu kecil tapi bulat, gak ada bolongnya. Jangan iman kita besar, perkataan-perkataan kita seolah-olah perkataan-perkataan yang iman, status-status rohani. Kelihatannya kita iman kita besar, apalagi badan besar, tapi bolong. Masih percaya kepada hal lain, masih kompromi dengan dosa. Ini membuat iman bolong. Jangan sampai iman kita bolong. Jangan sampai iman kita tidak bulat. Artinya iman kita itu harus benar-benar semuanya penuh percaya sama Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ketika sekarang kita berada dalam rumah, mari semuanya kita memperbesar kapasitas iman kita. Karena melalui imanlah kita